Oke, silakan menyaksikan. Tuh, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 8, yang akan membahas tentang siklus produksi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem informasi siklus produksi. Siklus produksi merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas. Siklus produksi terdiri dari semua kegiatan yang berkaitan dengan konversi bahan baku menjadi barang jadi. Siklus ini terdiri dari beberapa komponen yang berbeda yang melibatkan desain produk, penggabungannya ke dalam jadwal produksi, kegiatan manufaktur, dan lingkaran umpan balik akuntansi biaya. Empat bidang ini biasanya dikelola oleh 4 departemen yang berbeda, yaitu Departemen Teknik, Manajemen Bahan, Produksi, dan Akuntansi. Siklus produksi penuh berisi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, Departemen Teknik menggunakan proses berulang untuk mengembangkan desain produk. Proses ini memerlukan input dari Departemen Akuntansi mengenai biaya komponen produk yang diusulkan. Sementara Departemen Pemasaran menyarankan fitur produk yang dibutuhkan. Kedua, setelah desain produk selesai, staf teknik membuat bill of material yang memerinci setiap komponen dalam produk. Yang ketiga, perkiraan penjualan dari Departemen Penjualan digunakan sebagai input untuk mengembangkan rencana produksi yang menyatakan jumlah unit yang akan diproduksi serta waktu kapan setiap batch produk akan dimulai. Yang keempat, staf manajemen bahan melepaskan pesanan pekerjaan ke Departemen Produksi sesuai dengan persyaratan rencana produksi dan menjadwalkan staf kerja langsung berdasarkan informasi rute tenaga kerja untuk setiap produk di lantai toko. Yang kelima, staf akuntansi biaya menyusun ringkasan biaya untuk setiap batch yang diselesaikan oleh kelompok produksi yang disediakan untuk manajer teknik dan manajer produksi. Berikut merupakan ancaman dan pengendaliannya. Ancamannya dapat berupa resiko dari data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi produksi. Dan yang ketiga, kehilangan atau perubahan data produksi. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara membatasi akses terhadap data induk siklus produksi dan membackup secara teratur dari semua file data yang penting. Desain produk. Tujuan aktivitas ini adalah untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas. Sementara secara simultan meminimalkan biaya produksi. Proses. Aktivitas desain produk menghasilkan 2 output, yaitu 1. Daftar bahan baku atau Bill of Materials (BOM) menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari setiap komponen yang digunakan dalam produk jadi. Yang kedua, daftar operasi atau operation list yang berguna untuk menspesifikasikan urutan langkah-langkah untuk mengikuti dalam membuat produk, peralatan apa yang digunakan, dan seberapa lama setiap langkah yang diambil. Alat-alat seperti perangkat lunak manajemen siklus hidup produksi atau Product Life Cycle Management (PLM) dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses desain produk. Perangkat lunak PLM terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, perangkat lunak komputer Aided Design atau CAD berguna untuk mendesain produk baru. Yang kedua, perangkat lunak manufaktur digital yang menirukan bagaimana produk-produk tersebut akan diproduksi. Dan yang ketiga, perangkat lunak manajemen data produk yang menyimpan semua data yang terkait dengan produk. Perangkat lunak CAD memfasilitasi kolaborasi dengan tim desain yang tersebar di seluruh dunia
dan mengeliminasi biaya yang terkait dengan bertukar salinan statis desain produk. Perangkat lunak manufaktur digital mengizinkan perusahaan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja, mesin, dan proses untuk secara optimal menghasilkan barang-barang dalam fasilitas yang berbeda guna meminimalkan biaya. Perangkat lunak manajemen data produk menyediakan akses mudah terhadap spesifikasi teknik mendetail dan data produk lainnya untuk memfasilitasi desain ulang produk, modifikasi, dan pemeliharaan purna jual. Ancaman dan pengendalian dari desain produk. Ancamannya yaitu desain produk yang buruk dapat mengakibatkan kelebihan biaya. Untuk pengendaliannya yaitu dengan cara analisis akuntansi biaya yang timbul dari pilihan desain produk dan analisis garansi dan biaya perbaikan. Selanjutnya ada perencanaan dan penjadwalan. Langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan, yang bertujuan untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien dan untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Metode perencanaan produksi. Dua metode umum perencanaan produksi adalah Manufacturing Resource Planning dan produksi ramping. Manufacturing Resource Planning atau MRP2 adalah perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. MRP2 sering disebut sebagai push manufacturing karena barang yang diproduksi dalam ekspektasi dari permintaan pelanggan. Sedangkan produksi ramping memperpanjang prinsip-prinsip sistem persediaan just in time untuk seluruh proses produksi. Tujuan dari produksi ramping adalah untuk meminimalkan atau mengeliminasi persediaan barang baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dan sering disebut sebagai pull manufacturing karena barang yang diproduksi sebagai respon terhadap permintaan pelanggan. Selanjutnya ada dokumen kunci dan formulir. Informasi mengenai pesanan pelanggan, perkiraan penjualan, dan tingkat persediaan barang jadi digunakan untuk menentukan tingkat produksi. Hasilnya adalah Master Production Schedule atau MPS dan bisa disebut jadwal induk produksi. Digunakan untuk mengembangkan sebuah jadwal yang mendetail yang menspesifikasikan produksi harian dan untuk menentukan apakah bahan baku perlu dibeli atau tidak. Untuk melakukannya, perlu untuk melebihkan daftar bahan baku untuk menentukan kebutuhan barang baku langsung yang memenuhi tujuan produksi. Aktivitas perencanaan dan penjadwalan menghasilkan 3 dokumen lain, yaitu pesanan produksi, permintaan bahan baku, dan kartu pemindahan. Pesanan produksi atau production order mengotorisasi pembuatan dalam kuantitas yang telah ditentukan pada sebuah produk. Sedangkan permintaan bahan baku atau materials requisition mengotorisasi penghapusan kuantitas yang diperlukan bahan baku dari ruang penyimpanan ke lokasi pabrik. Selanjutnya ada kartu pemindahan, yaitu untuk mengidentifikasi bagian yang ditransfer, lokasi di mana bagian tersebut ditransfer, dan waktu transfer. Ancaman dan pengendalian. Ancaman utama dalam aktivitas perencanaan dan penjadwalan adalah kelebihan atau di bawah target produksi. Kelebihan produksi dapat mengakibatkan pasokan barang yang melebihi permintaan jangka pendek. Dengan demikian, menciptakan masalah arus kas potensial karena sumber daya terikat dalam persediaan. Sebaliknya, jika di bawah target produksi dapat mengakibatkan kerugian penjualan dan ketidakpuasan pelanggan karena kurangnya ketersediaan barang yang diinginkan. Selanjutnya ialah operasi produksi, yaitu langkah ketiga dalam siklus produksi, di mana pembuatan produk yang sebenarnya. Cara aktivitas ini dicapai berbeda-beda di berbagai perusahaan. Perbedaan berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Proses produksi menggunakan berbagai bentuk teknologi informasi dalam prosesnya, seperti robot dan mesin yang dikendalikan komputer, yang disebut sebagai Computer Integrated Manufacturing atau CIM.
CIM dapat secara signifikan mengurangi biaya produksi. Para akuntan tidak perlu menjadi ahli pada setiap aspek CIM, tetapi mereka harus memahami bagaimana ini mempengaruhi operasi dan akuntansi biaya. Satu efek operasional dari CIM adalah pergeseran dari produksi massal menjadi manufacturing pesanan khusus. Ancaman dan pengendalian. Pencurian persediaan dan aktivitas tetap adalah keprihatinan utama. Selain kehilangan aset, pencurian juga mengabaikan saldo aset yang berlebihan, yang dapat mengarah pada analisis yang salah dari kinerja keuangan dan di bawah target. Untuk mengurangi resiko kehilangan atas persediaan atau akses fisik terhadap persediaan harus dibatasi dan seluruh pergerakan internal dan persediaan harus didokumentasikan. Jadi permintaan bahan baku harus digunakan untuk mengotorisasi dikeluarkannya bahan baku untuk produksi. Baik pegawai pengendalian persediaan maupun pegawai produksi yang menerima bahan baku harus menandatangani daftar permintaan untuk mengakui keluarnya barang ke produksi. Kinerja yang buruk adalah ancaman lain terhadap operasi produksi. Pelatihan adalah salah satu cara untuk menanggulangi ancaman ini. Memang survei perusahaan manufaktur melaporkan hubungan langsung antara waktu yang dihabiskan dalam pelayanan dan produktivitas secara keseluruhan. Penting juga untuk secara teratur menyiapkan dan meninjau laporan terhadap kinerja guna mengidentifikasi kapan pelatihan tambahan akan diberikan. Selanjutnya, akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah langkah terakhir dalam siklus produksi. Akuntansi biaya memiliki 3 tujuan utama dari sistemnya. Pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. 2. Menyediakan data biaya yang aktual mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bantuan produk. Dan yang ketiga, untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang diinginkan untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Proses dalam sistem akuntansi biaya. Demi berhasil mencapai tujuan pertama, sistem akuntansi biaya harus didesain untuk mengumpulkan data secara real-time mengenai kinerja aktivitas produksi, sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang tepat waktu. Untuk mencapai dua tujuan lainnya, sistem akuntansi biaya harus mengklasifikasi biaya berdasarkan berbagai kategori dan kemudian menentukan biaya-biaya tersebut ke produk tertentu dan unit organisasi. Hal ini memerlukan pengodaan yang cermat pada data biaya selama pengumpulan, karena seringkali biaya yang sama dialokasikan dalam berbagai cara untuk beberapa tujuan yang berbeda, sehingga sebagai contoh, biaya pengawasan pabrik mungkin ditentukan ke departemen untuk tujuan evaluasi kinerja, tetapi ke produk-produk yang spesifik untuk penentuan harga dan keputusan bawaan produk. Data penggunaan bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke produksi. Jika bahan baku tambahan diperlukan, debit yang lain dibuat untuk barang dalam proses. Sebaliknya, barang dalam proses dikredit untuk bahan baku yang tidak digunakan dan dikembalikan ke persediaan. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung. Di masa lalu, AOE dan para produsen lainnya menggunakan dokumen kertas yang disebut kartu jam kerja untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas tenaga kerja. Dokumen ini mencatat jumlah waktu seorang pekerja yang digunakan untuk setiap tugas pekerjaan tertentu. Sekarang, para pekerja memasukkan data ini menggunakan terminal online di setiap stasiun kerja pabrik.
Untuk lebih meningkatkan efisiensi dalam proses ini, AOV sedang mempertimbangkan untuk beralih ke kartu identitas berkode yang akan digesek para pekerja ke alat pembaca kartu atau memindai kode batang untuk mengotomatisasi pengumpulan data yang dapat menjadi signifikan. Selanjutnya, penggunaan mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan CIM untuk mengotomatiskan proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produksi yang terkait dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Data mengenai penggunaan mesin dan peralatan dikumpulkan di setiap tahap proses produksi, seringkali bersamaan dengan data mengenai biaya tenaga kerja. Sebagai contoh, ketika para pekerja mencatat aktivitas mereka di sebuah stasiun kerja tertentu, sistem tersebut juga dapat mencatat informasi yang mengidentifikasi mesin dan peralatan yang digunakan dan durasi penggunaannya. Selanjutnya, biaya overhead pabrik. Biaya pabrik yang biasanya secara ekonomis tidak layak untuk melacak langsung terhadap pekerjaan atau proses tertentu yang disebut overhead pabrik. Contohnya termasuk biaya penggunaan air, listrik, dan utilitas lainnya, perlengkapan lain-lain, sewa, asuransi, dan pajak properti bagi pabrik, serta gaji penyelia pabrik. Sebagian besar dari biaya-biaya ini dikumpulkan dengan sistem informasi siklus pengeluaran, dengan mengecualikan gaji penyelia yang diproses oleh sistem informasi siklus sumber daya manusia. Ancaman dan pengendalian. Prosedur pengendalian terbaik untuk memastikan bahwa entry data akurat adalah untuk mengotomatisasi pengumpulan data menggunakan teknologi RFID, memindai kode batang, alat pembaca kartu, dan perangkat lainnya. Saat hal itu tidak layak, terminal online harus digunakan untuk entry data yang harus menggunakan berbagai pengendalian edit entry data yang didiskusikan sebelumnya. Seperti contoh, digit check dan verifikasi closed loop harus digunakan untuk memastikan bahwa informasi mengenai bahan baku yang digunakan, operasi yang dijalankan, dan nomor pegawai yang dimaksudkan dengan benar. Pengecekan validitas seperti membandingkan nomor bagian dari bahan baku dengan nomor yang tercantum dalam file daftar bahan baku memberikan jaminan lebih lanjut atas ketepatan. Pada akhirnya, untuk memverifikasi ketepatan dari catatan database, perhitungan persediaan fisik secara periodik dan aktiva tetap harus dibuat dan dibandingkan dengan kuantitas tercatat. English is my second language. As a vlogger, I deal with social. Oke. Terima kasih ya, tadi sudah disampaikan beberapa materi. Kemarin dari teman-teman inbound maupun dari teman-teman A2 mungkin ada yang kesulitan dalam ini ya untuk install Microsoft Visio. Jadi harapan saya kemarin kalau misalnya Microsoft Visio dari saya itu tidak bisa terinstall, teman-teman bisa cari aplikasi lain. Jadi saya harap ada sedikit kemandirian gitu ya untuk inisiatif mencari tahu ke temannya ada nggak yang sudah bisa berhasil untuk install seperti itu. Ada banyak aplikasi pilihan, entah itu di Microsoft atau juga beberapa ada juga yang di Play Store. Jadi sangat banyak sekali pilihan untuk membuat flowchart ya, tergantung teman-teman pilih yang mana seperti itu. Kemudian
bagi teman-teman yang mungkin belum upload dan istilahnya belum sampai upload, itu saya harap uploadnya meskipun terlambat, tetap akan saya nilai meskipun nilainya mungkin tidak sama dengan teman-teman yang tepat waktu dalam uploadnya. Bagaimana kalau ada salah? Nah, kalau salah itu kan ya normal ya, kan namanya juga latihan, masih tugas. Itu masih saya berikan kompensasi selama teman-teman sudah berusaha mengerjakan. Jadi saya harap bisa atau nggak bisa sebisanya teman-teman cari informasi dulu dari teman-teman yang lain yang memang sudah mengerjakan. Yang penting harus upload tugasnya. Karena tugas itu sebenarnya sebagai salah satu pendukung teman-teman saat nanti UTS maupun UAS. Jadi kalau misalnya nih ya UTS atau UAS-nya jelek, itu minimal dari tugas tersebut itu bisa menopang atau bisa menambahkan nilainya selain keaktifan gitu ya. Jadi berusahalah dulu, dan kalaupun terlambat nggak apa-apa, diupload saja. Mungkin ada sedikit pengurangan nilai tapi nggak signifikan. Yang pasti teman-teman mempunyai nilai tugas. Jangan sampai tidak upload gitu ya. Jadi harus upload ya, apapun itu hasilnya harus diupload gitu ya. Saya harap gitu ya. Jadi oke. Selanjutnya mungkin nanti teman-teman ini ya bisa diskusi ataupun nanti saya uploadkan salah satu contoh hasil untuk yang kredit gitu ya. Terus kemarin juga ada pertanyaan, Bu, apakah boleh pakai yang real time gitu? Sebenarnya kemarin saya harapkan kredit karena harapan saya bisa seragam dan teman-teman bisa diskusi. Kalau misalnya mengerjakan di luar instruksi, sebenarnya saya harap sih lebih ini sih ya, lebih mengutamakan yang tugasnya. Jadi instruksinya penjualan kredit ya, penjualan kredit. Tapi kalau misalnya ingin mengerjakan tambahan lagi, Bu, saya pengen yang real time atau yang tambahan yang lain gitu boleh. Tapi yang pasti kewajibannya harus diselesaikan dulu untuk penjualan kredit, baru mengerjakan yang real time agar kewajibannya setara seperti itu. Itu ya. Tapi kalau misalnya Bu saya kesulitan yang manual, ya apa boleh buat, nggak apa-apa sih real time. Tapi memang kewajiban yang saya utamakan di sini adalah flowchart untuk yang penjualan kredit ya. Nanti mungkin akan segera saya upload ya untuk flowchart-nya. Jadi nanti teman-teman bisa mencocokkan apakah saya ada kesalahan atau misalnya bisa dikoreksi. Saat ini belum saya upload karena mungkin teman-teman ada yang mungkin belum mengumpulkan dari prodi yang lain. Dari kelas yang lain gitu. Jadi nanti saya upload secara bersamaan gitu aja. Nah, mungkin ada yang ditanyakan terkait flowchart sebelum saya tambahkan materi hari ini. Saya rasa pada saat ini tidak ada kesulitannya untuk drop down itu nggak ada kesulitannya. Yang teman-teman kesulitannya itu mungkin dari segi aplikasinya ya. Bentar ya, di sini kemarin saya juga cari di eDraw. Bu, misalnya di eDraw itu kan ini ya, sebentar. Nah, di eDraw ini kan ada yang mana ya? Nah, ini kan ada yang free download eDraw. Kemarin ada pertanyaan juga, Bu, bisa nggak ya diganti PDF gitu untuk uploadnya? Saya ganti. Jadi kalau teman-teman kesulitan untuk upload yang JPEG, saya ganti menjadi PDF. Sebenarnya JPEG pun teman-teman bisa convert ya, menggunakan konversi yang di free PDF ini. Ini bisa dikonvert antara PDF ke JPEG. Itu semuanya ada di YouTube ya. Jadi saya rasa tidak terlalu ini ya, sulit gitu ya. Kira-kira ada nggak kesulitan lain selain kesulitan untuk install? Karena saya rasa di eDraw ini sangat gampang untuk di-install. Ada kesulitankah? Cuma bikin satu flowchart. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan. Maaf sebelumnya, Bu. Iya. Terkait flowchart yang dituliskan, saya sebenarnya enggak kerja di laptop atau enggak dikerja di aplikasi, cuman kerja
secara manual digambar saja begitu, karena di kampung dan tidak ada laptop juga Bu, jadi saya cuma menggambar seadanya saja. Tapi nggak apa-apa. sesuai dengan instruksi simbol yang tentukan. Nggak apa-apa. Jadi saya kan menginstruksikan untuk Microsoft Visio atau Edro itu untuk mempermudah. Jadi kalau misalnya mau gambar manual pun nggak apa-apa. Jadi sesuai dengan, misalnya Bu ini kesulitan Bu untuk install, boleh misalnya digambar secara manual. Jadi saya bebaskan teman-teman. Kemarin saya juga sudah bilang di tugasnya ya bahwa tidak mewajibkan harus pakai software yang saya share. Teman-teman bisa pakai aplikasi apapun atau misalnya menggambar manual pun tidak apa-apa. Kunci terpentingnya adalah paham. Gitu ya. Jadi flowchart itu tidak harus di Visio, di Edro. Bahkan kalau manual pun selama teman-teman itu bersedia ya, karena kan manual itu kan kalau misalnya salah harus hapus lagi ya nggak apa-apa. Jadi di sini kan poin utamanya adalah teman-teman paham, gitu aja. Ya Bu, makasih Bu, karena dari situ juga saya juga sedikit paham terkait simbol-simbol. Ya. Oke. Kalau memang ada latihan dalam yang jadi kendalanya Bu, biasanya kalau sedikit kesalahan diulang lagi. Iya benar, makanya kemarin saya tidak, misalnya Bu boleh nggak pakai Microsoft Word? Boleh, tapi kan teman-teman nanti ribet ya bikinnya, harus ini, karena memang kalau Microsoft Word itu di save as kadang berantakan lagi gitu ya kalau nggak disimpan secara PDF gitu ya. Jadi memang kesulitannya seperti itu. Jadi boleh pakai Microsoft Word, boleh secara manual, boleh. Yang penting, poin terpentingnya teman-teman itu paham terkait simbol-simbol. Itu sih sebenarnya. Nah, kenapa saya kemarin menginstruksikan pakai Visio atau Edro, itu mempermudah teman-teman. Oh, ini salah, tinggal ganti drop down. Oh, ini salah, tinggal ganti simbol lain. Sebenarnya itu sih yang ingin teman-teman lebih lebih gampang bikinnya, karena kan tugasnya nggak hanya dari saya. Dan kenapa kok Bu Dwi ngotot banget pengen teman-teman paham terkait dengan flowchart ya, memang harus ada yang kalian dapatkan setelah kuliah dengan saya gitu, nggak hanya teori saja gitu loh. Jadi harus praktek juga, ini bikin flowchart gimana sih gitu, karena ada beberapa mahasiswa yang saya itu ya pribadi japri saya, Bu, saya alumni, saya nggak tahu perhitungan metode penyusutan. Nah, kemarin kamu kuliah ngapain aja? Nah, untuk menghindari hal-hal yang tersebut, ya bahkan alumni masih japri saya. Jadi untuk menghindari hal tersebut, pada saat kuliah, saya harapkan teman-teman nggak hanya dari materi saya saja. Misalnya teman explore nih di Profesor Google itu kan banyak sekali itu kan materi-materi terkait dengan siklus gitu, bisa teman-teman explore ya. Kalau dulu kan sulit ya, zamannya tahun 90-an itu kan sulit. Kalau sekarang saya rasa semua informasi terbuka, tinggal teman-teman mau nggak bacanya gitu. Jadi buku juga nggak harus yang Becker sih, ada James A. Hall itu juga bagus gitu ya. Jadi saya harap teman-teman berusaha dulu lah ya, pakai media apapun terserah. Yang penting kemarin saya menginstruksikan itu sebenarnya tujuannya untuk mempermudah gitu. Nah, kenapa saya kasih tugas? Kalau ke teman-teman nggak saya kasih tugas, nggak akan mau baca nih simbolnya. Jadi sampai lulus kuliah pun ini nggak tahu ini simbolnya apa. Apalagi nanti pada waktu skripsi. Ngambil judulnya sistem penjualan secara tunai pada PT apa. Nah, yang kalian sampaikan dalam skripsi itu hanya teorinya, padahal yang hasil yang kalian dapatkan itu berupa flowchart. Itu kalau sistem ya. Jadi saya ingatkan kalau saat nanti kuliah, saat skripsi, menggunakan judul sistem, siklus, itu wajib harus ada flowchart. Ya kan? Nah, sekalian mendapatkan materi flowchart itu di materi sistem, di mata kuliah sistem informasi akuntansi. Jadi kebanyakan kemarin teman-teman yang skripsi tidak paham terkait dengan flowchart. Nah, saya harapkan nanti setelah kuliah saya di masa depan ketika teman-teman mau skripsi itu paham kalau namanya sistem pasti harus ada
flowchart. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan di pagi hari ini, biar teman-teman itu termotivasi ya, tidak hanya belajar angka, menghitung, tapi juga harus paham pengendaliannya seperti apa, kemudian membuat flowchart itu seperti apa, bagaimana mengantisipasi ancaman, paham terkait jenis-jenis virus, terus bagaimana cara backup, itu semuanya diajarkan dalam sistem informasi akuntansi. Nah, kalau manajemennya nanti itu terkait operasional perusahaan, itu nanti kita bahas setelah tes. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk flowchart ya. Sekarang saya mau share sedikit materi atau menambahkan materi dari hasil presentasi teman-teman ya. Jadi sebentar saya buka dulu. Ya, Mas. Oke, sudah terlihat belum? Belum ya? Oh, belum. Oke. Sebentar. Oke ya. Jadi kalau di materi ini harapan saya itu siklus produksi dengan ancaman dan pengendalian itu dibagi 2 seksi. Nah, untuk teman-teman dari A2 nanti di hari Rabu apa Jumat? Jumat ya? Ya. Iya, Mas. Iya, Mbak Desinda Jumat ya kalau yang A2 ya. Selesai A2 tak lihat dulu. Oh ya, Jumat ya. Nanti bahasnya materi terkait dengan siklus ancaman dan pengendaliannya, nanti materinya dari saya. Untuk dari teman-teman PMM, untuk materi ini dan juga ancaman sudah saya upload ya, nanti bisa dibaca ya. Oke, untuk hari ini saya akan menambahkan materi terkait dengan aktivitas siklus produksi. Apa sih aktivitas siklus produksi? Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan yang terkait dengan pembuatan produk. Ya, ini khusus untuk perusahaan manufaktur atau produsen, gitu ya. Kemudian aktivitas-aktivitas siklus produksi itu apa? Jadi informasi akuntansi yang akurat dan tepat waktu. Kemudian input penting dalam keputusan-keputusan berikut. Yang pertama adalah bauran produk. Jadi kalau misalnya perusahaan nih mau bikin produk baru, itu juga harus dilakukan riset dulu, dilihat survei pasar masyarakat itu butuhnya apa gitu, bauran produknya itu apa gitu ya. Kemudian kalau kita produksi sendiri, kira-kira bahan bakunya dari mana. Nah, kita sebagai accounting juga harus paham itu ya, bahan bakunya dari mana, kemudian produknya kita nanti kira-kira banyak yang disukai nggak, biayanya besar nggak untuk pembuatan produknya, itu harus dipahami. Nah, harga produk, kita nggak bisa jual yang terlalu tinggi karena terkait dengan HPP, kita juga nggak bisa jual terlalu murah karena nanti juga kita juga rugi ya kalau terlalu murah. Kemudian alokasi dan perencanaan sumber daya. Nah, di sini kalau misalnya kita mau punya gudang, kita bikin sendiri atau kita sewa, atau misalnya untuk bahan baku kita bikin sendiri atau tanam sendiri, atau kita membeli dari tengkulak. Nah, itu harus kita yang harus memberikan informasi itu. Kira-kira kalau bikin sendiri atau misalnya nanam sendiri untuk bahan bakunya butuh berapa orang, sumber dayanya, lahannya di mana, kemudian antara bahan baku ke tempat produksi apakah jauh, berapa biaya yang dihabiskan. Nah, itu harus dihitung sebagai accounting ya. Kemudian ketika perusahaan memutuskan pokoknya harus dari sendiri, jadi kita bisa punya kendali ya, mungkin bisa dengan cara mengakuisisi perusahaan yang menjadi produsen kita. Contoh kalau misalnya kita punya pabrik roti, nah karena penjualan kita tinggi ya, kita nggak bisa mengandalkan dari
perusahaan lain gitu lah. Itu kita bisa mengakuisisi atau membeli perusahaan penghasil tepung untuk mendukung proses produksi kita. Itu bisa dilakukan. Kemudian melakukan manajemen biaya. Bagaimana caranya biaya yang kita keluarkan itu sedikit, tapi output yang kita hasilkan memberikan laba yang cukup besar dengan kualitas yang terstandar. Nah, itu PR-nya perusahaan. Gimana caranya? Maka muncul ya biasanya bahan substitusi dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah aktivitas siklus produksi. Ada 4 aktivitas dalam siklus produksi. Yang pertama adalah perancangan produk. Kita harus melakukan perancangan produk ya, gimana produk ini nanti mulai dari bahan baku, proses produksi, setengah jadi, sampai bahan jadi, hingga produk ini siap untuk dipasarkan. Jadi itu semua harus difahami. Tadi juga pada saat presentasi teman-teman juga menyampaikan ya, jangan sampai kita melakukan iklan atau misalnya mau memasarkan produk kita itu iklannya itu tidak sesuai dengan tujuan ya, nanti malah produknya nggak tersampaikan, sudah keluar biaya. Kedua adalah perencanaan dan penjadwalan produksi. Nah, di sini teman-teman accounting harus paham nih, kira-kira mesinnya ada masalah nggak sih? Nah, takutnya di tengah-tengah sudah produksi banyak, tiba-tiba mati di tengah jalan, mesinnya rusak seperti itu. Nah, itu saya rasa akan menambah biaya, karena karyawan, sudah ada biaya karyawan, kemudian kita sudah melakukan penjadwalan bahwa selama 1 kali produksi harus menghasilkan 1000 piece. Nah, ternyata sebelum sampai 1500 mesinnya sudah mati gitu ya. Dan kita juga ada deadline. Nah, itu juga sangat merugikan perusahaan, sehingga perencanaan dan penjadwalan produksi itu harus diawasi dengan baik dan dipersiapkan. Kemudian operasional produksinya. Ini juga sama ya, operasional produksi. Meskipun kita bukan bagian produksi, tapi kita yang memanage biayanya. Kita paham dengan akuntansi biayanya. Untuk metode pencatatan persediaan itu harus dilakukan secara istiqomah atau dilakukan secara sama metodenya. Tidak boleh gonta-ganti metode, akan membingungkan ya, gitu ya. Kemudian di sini ada apa sih langkah-langkahnya dalam ini ya, untuk siklus produksi. Yang pertama adalah perancangan produk, di mana langkah pertamanya adalah tujuannya untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi secara simultan dan meminimalkan biaya produksi. Jadi gimana caranya? Permintaannya itu harus sesuai dengan kualitas yang diminta, ketahanan gitu ya. Jadi kalau misalnya persediaannya itu gampang rusak, maka kita pakai metode first in first out ya. Jadi yang barang pertama kali masuk yaitu yang digunakan. Jadi tidak sampai rusak, karena kalau sampai rusak berarti kita ada kerugian ya, karena persediaan kita tidak bisa diproduksi. Nah, itu juga salah satu bisa mengurangi laba perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah dokumen dan prosedur ya. Harus kita pahami dalam siklus produksi itu banyak sekali prosedur dan juga dokumen yang diperlukan. Ada 2 dokumen utama. Yang pertama adalah daftar bahan baku. Jadi kita list dulu nih bahan baku apa saja yang dibutuhkan. Kemudian nanti kita harus melihat ya, kira-kira ada bahan baku menolong dan lain-lain juga harus diperhitungkan. Kemudian daftar operasionalnya itu seperti apa. Selanjutnya adalah, nah ini ya, masih di perancangan produk, ada pertanyaan, bagaimana para akuntan dapat terlibat dalam perancangan produk? Tentu sangat terlibat ya. Yang pertama, para akuntan dapat memberikan informasi yang menunjukkan bagaimana di berbagai desain dapat mempengaruhi biaya produksi dan tingkat laba. Yang kedua, memastikan bahwa SIA dirancang untuk mengumpulkan dan memberikan informasi mengenai biaya penyetelan mesin. Nah, sekarang kalau misalnya kita tidak paham terkait biaya penyetelan mesin, itu juga sangat tidak baik ya, karena pada saat mesin dinyalakan, maka otomatis bahan bakarnya itu harus disiapkan, dan bahan bakar itu beli pakai uang, apapun yang berhubungan dengan uang, maka harus
dicatat dan harus dilibatkan accounting dalam prosesnya. Dan penanganan bahan baku yang terkait dengan berbagai alternatif desain produk. Nah, ini kan tugasnya marketing ya, tapi mereka kan butuh uang untuk desain produk. Jadi gimana pun ini akan masuk biaya iklan bagi kita ya. Kemudian desain produknya juga masuk biaya entertain-nya. Gimana caranya desain produknya bagus gitu. Teman-teman mungkin sering sekali lihat produknya Wardah. Beliau itu membranding produknya itu sangat bagus sekali. Karena selain menampilkan mengendorse dari para artis-artis yang cukup terkenal, mereka juga membuat desain produk yang cukup ramah di mata. Jadi kalau orang lihat itu senang gitu ya. Warnanya sangat eye-catching sekali dengan anak-anak muda sekarang. Meskipun di tengah serbuan banyak sekali kosmetik, tapi dia bisa membranding halal seperti itu. Nah, kalau bikin produk harus seperti itu, harus ada diferensiasi, harus ada yang berbeda. Apa sih yang berbeda dari produk kita? Entah itu dari kualitasnya, entah dengan harga yang lebih terjangkau. Kita nggak ngomong harga murah ya, karena nanti kalau murah jadinya murahan. Tapi kalau kita ngomongnya terjangkau, itu ada dua pemikiran, oh terjangkau tapi kualitasnya oke. Nah itu ya. Kemudian dengan memberikan data mengenai biaya perbaikan dan jaminan yang terkait dengan produk yang ada dapat berguna untuk mendesain produk dengan baik. Jadi biaya perbaikan itu juga penting ya, apalagi kalau maintenance mesinnya, kemudian produknya itu harus ada yang namanya quality control ya dalam produknya. Itu juga penting ya, kalau misalnya produk yang kita jual cacat otomatis akan dikembalikan. Nah kalau dikembalikan kita nggak bisa jual dengan harga normal, otomatis akan menurunkan laba perusahaan. Kembali lagi ketika berhubungan dengan laba uang, maka accounting harus terlibat di dalamnya. Itu masih dalam taraf perancangan produk. Kita lanjutkan ke perencanaan dan penjadwalan. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan. Tujuannya adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek. Nah, misalnya nih langganan kita nih, aku butuh cepat nih dalam seminggu produk kamu ya, gitu. Bisa nggak dilakuin? Nah, pasti informasi ini akan dinaikkan ke pimpinan. Nah, pimpinan akan tanya nih ke accounting, kira-kira cukup nggak bahan baku kita? Kita lihat persediaan kita. Jangan sampai ini merusak penjadwalan kita kalau ada pesanan dadakan. Nah, bisa saja ada opsi pertama. Opsi pertama kita membeli mesin baru untuk mensiasati adanya pembelian secara dadakan. Yang kedua, kita bisa melakukan penolakan karena mungkin persediaan kita tidak bisa memenuhi itu karena sudah dijadwalkan untuk pesanan lain. Nah, yang ketiga, kita bisa memesankan dari rekanan kita. Jadi, misalnya kita punya rekanan nih yang sama-sama produksi sama, kita berikan ke sana, tapi nanti lewat kita. Itu juga bisa. Jadi ada berbagai opsi. Nah, sebagai accounting, kita juga harus memberikan opsi. Nah, kalau opsi pertama kita beli mesin baru, kira-kira biayanya ada nggak? Nah, itu kembali lagi kepada accounting-nya ya. Selanjutnya adalah perencanaan dan penjadwalan masih ya. Ada dua metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada MRP2. Apa sih MRP2? Perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan. Jadi kalau MRP itu benar-benar hati-hati ya. Dia itu harus melihat kapasitas produksinya. Kira-kira mesinnya bisa nggak mendukung nggak infrastruktur kita, kemudian bahan bakunya cukup nggak, kemudian sesuai nggak dengan permintaan penjualan. Kalau MRP itu kayak gitu. Tapi kalau sistem penjualan just in time, apakah seperti itu? Tidak. Kalau just in time itu dia lebih mengutamakan ke kuantitas, jadi cepat, harus waktunya yang harus dimanage, meminimalkan, meniadakan persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. Jadi just in time ini lebih ke arah efektivitas. Semakin cepat, semakin bagus. Gitu. Tidak ada yang bilang, oh MRP lebih bagus atau JIT lebih bagus. Keduanya sama-sama bagus metodenya.
Akan tetapi tergantung kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Kalau menurut mereka just in time itu yang terbaik, yaitu just in time. Karena kayak misalnya fast food itu lebih ke penggabungan antara MRP2 dan just in time ya. Karena kita nggak bisa ya cepet-cepet tapi bahan baku nggak ada gitu ya. Jadi kalau itu biasanya ada penggabungan, tapi tidak semuanya seperti itu. Ada juga yang pakai just in time, ada juga yang MRP. Kalau just in time itu bahan bakunya harus harus selalu tersedia gitu ya. Jangan sampai kita sudah jalan, sudah running mesin ternyata bahan bakunya habis. Kemudian selanjutnya adalah mengapa dalam hubungan banyak kegiatan pemesanan dalam penerimaan barang. Nah, ini juga harus diperhatikan bagi para calon accounting di sini semua, bahwa ada kasus-kasus tertentu ya, kadang-kadang para pemasok membuat beberapa pengiriman terpisah untuk memenuhi satu pesanan. Nah, ini takutnya double invoice ya. Yang kedua, lain waktu para pemasok mengisi beberapa pesanan pembelian dengan satu pengiriman. Nah, ini juga harus diperhatikan agar tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan hal seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah kadang-kadang para pemasok melakukan pengiriman untuk pengisian penuh pesanan pembelian tunggu. Kalau ini sih nggak masalah. Kemudian selanjutnya adalah dokumen ya. Di sini ada dokumen jadwal induk produksi MPS. Nah, dia seperti perencanaan dan lain-lain. Permintaan bahan baku dan perpindahan selanjutnya. Nah, ini biasanya yang harus diperhatikan dalam pembuatan flowchart ya. Jadi dokumen dengan formulirnya juga harus dipahami. Selanjutnya, bagaimana para akuntan dapat terlibat dalam perencanaan dan jadwalan. Jadi, akuntan harus memastikan bahwa SIA mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten. Jadi, metode yang kita gunakan, entah itu MRP atau GIT, atau misalnya kita pakai metode perpetual, itu harus secara konsisten ya. Penting konsisten dengan teknik perencanaan produksinya. Para akuntan juga dapat membantu perusahaan memilih antara MRP2 atau GIT. Jadi teman-teman nanti itu harus membantu memilih ya, membantu perusahaan memilih antara metode MRP2 atau GIT. Nggak mungkin kalian enaknya pilih yang mana ya, Mbak ya? Waduh, saya nggak paham. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus paham betul untuk metodenya. Untuk melihat manakah yang lebih tepat untuk perencanaan dan penjadwalan produksi. Kalau misalnya sudah berjalan, Bu, kalian bisa memberikan rekomendasi di tahun selanjutnya, metode mana yang cocok buat perusahaan kalian. Selanjutnya adalah ini ya. Tadi kan sudah dijelaskan apa itu CIM, Computer Integrated Manufacturing. Jadi ini lebih teknologi informasi dalam siklus produksi. Jadi jangan sampai mesinnya itu tiba-tiba bermasalah. Semuanya data mesinnya kalau bisa, itu cari mesin yang bisa dikontrol lewat laptop. Jadi apapun perusahaan itu bisa dilakukan secara online. Jadi pemegang saham manapun bisa melihat perkembangan atau misalnya keadaan kesehatan dari mesinnya itu bisa by online. Kemudian di sini apa sih CIM itu? Penggunaan berbagai bentuk TI dalam proses produksi seperti robot, mesin yang dikendalikan oleh komputer, dan mengurangi biaya produksi. Jadi sebenarnya bukan tidak mungkin tenaga accounting mungkin sekitar 5 atau 10 tahun ke depan digantikan oleh robot atau mesin gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang merasa belum paham atau dasarnya belum paham ya, itu harus dikuati fondasinya. Karena kalau nanti sudah digantikan robot, maka kalau kualitas kita dalam analisis tidak bagus, maka pasti akan banyak pengurangan di bidang accounting. Karena seperti yang teman-teman tahu ya, sekarang berbagai jenis perusahaan, entah itu UKM, UMKM, semuanya sudah pakai sistem. Accounting hanya input data saja. Input data sudah langsung jadi laporan keuangan. Terus fungsinya apa accounting di perusahaan? Kalau dia tidak bisa menganalisis masalah-masalah di luar sistem komputer. Jadi
kadang ada masalah yang memang tidak bisa dipecahkan oleh komputer karena komputer itu sudah tersistem ya, karena dia kecerdasan buatan. Nah, masalah di luar sistem itu yang harus menangani adalah accounting. Dia harus menganalisis ketika ada kejadian-kejadian di luar yang diprogramkan di sistem. Maknanya teman-teman harus tahu dasarnya dalam accounting-nya gitu ya. Nah, setiap perusahaan membutuhkan data sebagai berikut: bahan baku, jam tenaga kerja. Apalagi kalau misalnya perusahaannya perusahaan besar ya, yang membutuhkan tenaga kerja yang cukup lumayan besar. Apalagi kalau jam kerjanya harian, nah itu harus datanya harus valid ya. Kemudian operasi mesin yang digunakan serta biaya overhead. Tadi sudah jelaskan ya. Nah, langkah terakhir dalam siklus produksi ini adalah akuntansi biaya. Teman-teman, ayo yang off cam, silakan on cam. Nanti absennya tidak saya akui loh ya. Mas Irsak, Mas Rahmat, dan teman-teman yang jaringannya keluar Bu, jadi saya matikan kamera. Keluar. Oke, saya lanjutkan. Apakah tujuan akuntansi utama itu adalah satu, memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, penilaian kinerja dan operasi produksi dari operasi produksi, memberikan data biaya yang akurat ya. Jadi teman-teman jangan sampai melakukan manipulasi data. Misalnya yang sekarang ya, yang lagi hits waktu pandemi itu kan itu ya sepeda gunung itu ya, itu kan mahal sekali onderdilnya. Nah itu sangat rentan sekali di persediaan karena dia bisa jual semuanya by online. Kalau motor kan ada suratnya ya, kalau sepeda gunung kan tidak ada ya, sehingga nggak ada platnya atau apa, jadi gampang sekali untuk dilakukan pencurian. Jadi itu sangat riskan sekali untuk data biayanya. Nah biasanya perusahaan itu membebankan itu kepada karyawannya ketika terjadi pencurian. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya bekerja di perusahaan yang istilahnya jualan produk yang cukup mahal, itu juga harus perhatikan. Misalnya spare part mobil ya, spare part motor, itu juga lumayan loh ya. Atau misalnya teman-teman kerja di perbankan. Kerja di perbankan ini ada satu cerita teman saya kuliah, dia hampir tiap hari dalam mungkin 6 bulanan ya, transaksi teller itu selalu selit 200.000, 100.000 gitu ya. Dan itu harus diganti dalam detik itu juga. Gitu. Jadi teman-teman kalau nanti ada pengen cita-cita sebagai karyawan bank, itu selain harus teliti, teman-teman harus istilahnya jangan oleng gitu ya. Karena selip aja satu angka, entah itu 1 juta, 100.000 atau 10.000 harus diganti detik itu juga. Nggak bisa ngomong karena itu memang kamu tanggung jawabmu di mana. Kalau kamu di teller, maka setiap transaksi harus kamu perhatikan dengan penuh konsentrasi. Sedikit kesalahan maka kamu harus menanggungnya seperti itu. Misalnya nerima uang palsu gitu ya, 2 juta hilang, ya kamu harus ganti pada detik itu juga. Nah, maka data biaya juga harus akurat. Selisih biaya Rp1.000 aja harus dipertanggungjawabkan kalau di perbankan, gitu ya. Nah, kalau di perusahaan yang cukup luar biasa besarnya lagi, kalau misalnya teman-teman bekerja di perusahaan handphone dan lain-lain, itu juga spare part-nya juga lumayan. Harga yang dijual juga cukup mahal ya. Jadi harus diperhatikan karena gampang sekali untuk dijual ya. Kemudian mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan. Jadi jangan sampai bilang persediaannya nambah atau enggak, terus kita nggak lihat data, kayaknya nambah deh. Nah, jangan sampai seperti itu terus tiba-tiba persediaannya numpuk gitu ya. Jadi kita salah perhitungan. Jadi informasinya dari kalian itu sangat penting dalam penilaian harga pokok penjualan yang nantinya akan muncul di laporan keuangan perusahaan. Nah, ini ada 2 jenis sistem akuntansi biaya. Sudah dapat akuntansi biaya semua ya? Ya, Bu. Oke, jadi saya rasa ini ya,
sudah dapat ya, minimal kalau belum dapat nanti bisa baca-baca lagi. Ada metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Jadi kalau pesanan itu membebankan biaya ke batch produksi tertentu dan pekerjaan tertentu. Jadi berdasarkan pesanan, kalau proses itu membebankan di setiap prosesnya. Jadi dua metode ini tidak ada yang lebih baik atau lebih sempurna. Dua-duanya tergantung kepentingan perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah pilihan perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau proses hanya mempengaruhi metode yang digunakan ya. Jadi tidak mempengaruhi, oh ini kalau pakai ini labanya lebih besar, tidak. Jadi semuanya tergantung ya. Oke. Selanjutnya, nah ini tidak akan saya jelaskan karena di mata kuliah ini tidak ada perhitungan sama sekali. Jadi kalau teman-teman pengen belajar tentang akuntansi biaya, nanti ada waktunya sendiri di mata kuliah tersebut ya. Nah ini hanya saya lampirkan saja, tapi saya skip. Ini tidak akan keluar di ujian ya, tenang saja. Nah, tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung ini masuk di biaya tetap atau biaya variabel? Tetap, Bu. Oke, tetap ya. Jadi kalau punya usaha, jangan sampai lupa untuk menghitung biaya tenaga kerja. Entah kalian ownernya atau kalian yang sebagai misalnya accounting-nya, itu harus dihitung ya. Terus kemudian kalau punya usaha sendiri, jangan lupa menghitung bensin yang kalian pakai ke lokasi, kemudian menghitung listrik, PDAM, itu penting ya. Pada saat kita membuat laporan keuangan. Kalau di perusahaan kan semuanya sudah tersistem. Nah, saya pengennya teman-teman nantinya ada yang bercita-cita sebagai owner, nggak sebagai labor atau pekerja gitu ya. Jadi kalau pengen punya startup sendiri, ya mindsetnya dari sekarang bukan mindset lagi karyawan, tapi mindset sebagai owner gitu ya. Untuk modal itu sangat banyak sekali ya di sini. Teman-teman bisa melakukan banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan modal-modal dari investor. Ya, mulai dari keluarga. Kita cari nih dari keluarga ayah atau mama yang kiranya ekonominya cukup tinggi, cukup bagus, cukup kaya. Kita bisa presentasi di depan beliau tentang konsep kita. Jadi orientasi kita itu bukan lagi sebagai seorang pekerja, tapi sebagai owner. Jadi saya harap semuanya tidak bercita-cita sebagai karyawan ya. Karena accounting tidak selamanya menjadi accounting ya. Kan ada robot yang bisa menggantikan. Jadi dari sekarang untuk mahasiswa yang ini angkatan pandemi, saya rasa cukup itu ya, cukup lumayan ya, karena di rumah terus nggak keluar pun dibatasi. Untuk sekarang sih agak lumayan ya. Jadi saya harap cita-citanya teman-teman tidak hanya sebagai karyawan tapi juga sudah menjadi owner ya. Nah untuk itu ketika kita melakukan perhitungan biaya itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kalian ya. Contoh nih, pendapatan 1 bulan, kalian uang jajannya misalnya dalam 1 bulan 5 juta lah misalnya, dikasih mama 5 juta. Nah itu harus kita perhitungkan nih ya. Oh ini ya 5 juta nih pendapatannya. Pengeluarannya apa? Beli bensin, beli baju, beli paketan, terus apa lagi? Beli makan atau jajan di luar. Nah itu kalau kalian sebagai accounting sejati itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi misalnya mamanya tanya, Bu atau Mama ini jajannya udah habis. Loh kok bisa? Kok Bu habiskan? Nah, kalian bisa menunjukkan list apa saja yang kalian beli gitu. Misalnya beli buku kuliah gitu. Nah itu bisa menjadi laporan keuangan kalian sebagai bentuk pertanggungjawaban kalian atau responsibility kepada orang tua kalian. Itu seperti miniaturnya accounting dalam perusahaan, tapi itu yang kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Atau yang kedua, jadi beberapa teman saya ada yang meneliti akuntansi rumah tangga seperti itu. Dihitung nih penghasilannya suami berapa, istri berapa, dulu sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian ada penggabungan perusahaan atau penggabungan penghasilan istri dan suami. Nanti kita hitung biaya tetapnya apa aja. Misalnya sudah punya anak, beli pampers, beli beras, itu bisa loh dihitung secara accounting. Nanti nemu persedi hutangnya berapa gitu ya.
kemudian penghasilan per bulannya berapa, biaya yang didapatkan berapa. Kemudian motor kita bisa kita susutkan loh setiap periodenya gitu. Itu bisa diterapkan di kehidupan kalian pribadi maupun di kehidupan berumah tangga nantinya. Jadi ketika kalian, bukan berperhitungan ya, enggak. Jadi kalau kalian memang pengen jadi seorang owner, itu semuanya harus direncanakan dari awal gitu. Tapi kalau misalnya ada rencana Tuhan yang lain, minimal kita ada plan A, plan B, plan C, seperti itu. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, itu semua ada di akuntansi biaya, gitu ya. Selanjutnya ada mesin. Nah, tentu saja kalau kita produksi, itu tidak akan lepas dengan aktiva tetap atau mesin dan peralatan. Maka dari situ, CIM itu harus meng-cover atau mengintegrasikan keadaan mesin atau peralatan kita layak atau tidak. Ya, harus punya. Ini kalau untuk perusahaan besar. Kalau masih UMKM nggak usah CIM lah, kemahalan sistem ya. Tapi kalau saya rasa perusahaannya cukup besar, CIM itu cukup membantu untuk mengintegrasikan antara karyawan yang level down, yang paling bawah, sampai ke manajemen puncak. Jadi dia nggak harus datang ke pabriknya, tapi dia tahu kondisi dari mesin dan peralatannya secara real time atau secara online. Kemudian selanjutnya adalah overhead pabrik. Tadi sudah dibahas ya di materi sebelumnya, apa itu overhead pabrik ya. Tapi yang pasti ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan operasional perusahaan. Di sini juga ya, akuntansi untuk aktiva tetap. Nah, ini juga dibahas di akuntansi liabilitas ya. Nanti teman-teman kalau sudah dapat akuntansi keuangan menengah, itu pasti juga belajar tentang aktiva tetap. Dapat mengumpulkan informasi mengenai gedung, pabrik. Nah, ini juga harus dihitung ya. Gedungnya sudah berapa tahun, harus dinilai ulang gedungnya itu. Misalnya belinya tahun 98. Nah, kalau dinilai ulang sekarang jadi berapa gitu. Contoh di Surabaya. Dulu wilayah daerah Lidah, kampus UNESA itu ya. Ciputra, kalau kalian kenal ya, Ciputra dulu mungkin tidak akan naik kelas ketika tidak dibeli Citraland ya. Nah, itu juga dinilai kembali. Mungkin tahun 90-an nilai tanahnya tidak terlalu besar, tapi ketika sekarang nilainya sudah sangat tinggi, ya itu harus dinilai kembali. Kemudian aktiva tetap harus diberi kode ya, yang memungkinkan pembaharuan dalam database aktiva tetap. Oke, yang terakhir ya, ini bahwa aktiva tetap itu harus ada nomor serinya, lokasi, biaya, tanggal perolehannya, nama dan alamat pemasok, umurnya, metode penyusutan, beban penyusutan, perbaikan, dan kinerja. Jangan sampai pada saat produksi terjadi kerusakan sistemnya. Itu harus di planning sebagus mungkin. Kita sebagai accounting harus memberikan informasi yang valid, informasi yang berdasarkan data dan bukti yang sesuai dengan lapangan. Nah, itu mungkin bisa memberikan tambahan materi dari teman-teman yang tadi sudah dipresentasikan. Saya harap sudah ada yang muat ya. Ini sudah mengantuk, membosankan mungkin materi saya. Oke, saya harap bermanfaat ya materi hari ini. Nanti silakan teman-teman melanjutkan diskusi atau melihat lagi modul-modul yang sudah saya upload. Jangan lupa absen, kemudian aktif di e-learning. Mungkin akan segera saya kasih tugas. Di pertemuan kelima ini ada tugas. Tapi karena kemarin teman-teman masih pusing dengan flowchart, mungkin tugasnya akan saya ganti di minggu depan. Itu ya. Uploadkan tugasnya meskipun terlambat, tak tunggu. Nek ke upload salahnya sendiri, saya nggak akan ngasih nilai tambahan ya. Jadi tugasnya tidak akan saya rubah, tetap flowchart. Jadi kalau yang belum upload silakan di-upload. Terlambat tidak apa-apa, mungkin ada pengurangan nilai tapi nggak akan signifikan yang langsung nol enggak, atau misalnya pengurangannya 50% enggak. Yang pasti harus mengumpulkan tugas. Oke, cukup sekian untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan silakan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.